Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang tergabung dalam Persekutuan Ibu Maria IPDPA. Kita bersyukur kalau pada hari ini Tuhan berikan kita kesempatan kembali untuk bersekutu dari tempat kediaman kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang bertahta di sorga, Allah yang kami sembah dan kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang tidak pernah berkesudahan, tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Dan saat ini juga kami mensyukuri atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk bersekutu satu dengan yang lain, dipersekutukan oleh Roh-Mu yang kudus. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau yang akan menolong, memampukan hamba-Mu yang akan menyampaikannya, sehingga kami semua akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema firman Tuhan atau khotbah hari ini adalah mencapai garis akhir. Mari kita membaca Alkitab kita dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan mereka. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini adalah pernyataan Rasul Paulus kepada Timotius yang sedang menggembalakan jemaat. Dan satu yang ditekankan oleh Paulus di sini adalah bahwa dia sudah mendekati akhir hidup, atau dikatakan kematianku sudah dekat. Tetapi yang menjadi catatan kita di sini adalah bagaimana kita bisa mencapai garis akhir. Sekilas di sini mencapai garis akhir itu seakan-akan itu bicara tentang kematian, tetapi yang mau kita soroti di sini berbeda. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, selain memiliki pengertian sebagai pemenang, mencapai garis akhir juga bermakna menyelesaikan perlombaan dengan baik. Jadi di sini penekanannya adalah menyelesaikan perlombaan dengan baik, atau seperti yang dikatakan Paulus, mengakhiri pertandingan dengan baik. Mengakhiri pertandingan dengan baik, karena ada orang yang bertanding tetapi dia tidak bisa mengakhirinya dengan baik. Tetapi yang dituntut dari kita adalah mengakhiri dengan baik. Jadi bukan soal kita sudah mau selesai atau berakhir hidup kita di dunia ini,
Tetapi bagaimana kita menjalaninya sampai selesai. Hal ini selaras dengan perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan dengan istilah atau dengan kalimat bertahan sampai kesudahannya. Jadi Yesus menggunakan perkataan yang sama artinya dengan yang dikatakan Paulus, mencapai garis akhir, tetapi Yesus mengatakan bertahan sampai kesudahannya. Kita bisa melihat itu dalam Matius 10 ayat yang ke-22. Dalam Matius 10 ayat yang ke-22, Tuhan Yesus mengatakan kepada pendengarnya, "Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Tentu kita tahu keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu adalah sempurna, tetapi bukan itu yang dimaksudkan di sini. Tapi menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan itu mereka sebenarnya mereka yang mampu bertahan sampai kepada kesudahannya. Jadi sama dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, mencapai garis akhir. Kita belum di akhir. Kalau Paulus di sini menekankan bahwa dia sudah berada di akhir dan dia mengklaim bahwa dia sudah mencapai garis akhir dan kematiannya sudah dekat. Di sini Paulus meyakini kematiannya sudah dekat sehingga dia mengatakan aku mengakhiri. Jadi kita belum mengakhiri, yang kemudian dirangkai dengan kalimat aku telah mencapai garis akhir. Namun yang hendak kita perhatikan di sini adalah bagaimana caranya. Ya, perhatikan bagaimana caranya atau apa yang harus kita lakukan agar kelak kita dapat mengakhiri pertandingan dengan baik dan akan mencapai garis akhir. Jadi bukan hanya berakhir hidup kita, tetapi dalam perjalanan pertandingan iman itu kita sampai kepada garis akhir. Itu yang sangat penting. Kalau kita lihat kembali pada ayat yang ke-6, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Ada kata yang sangat penting kita garis bawahi di sini atau kita perhatikan di sini, dikatakan tunaikanlah tugas pelayananmu. Menurut pemahaman saya, tunaikanlah artinya lunasilah atau selesaikanlah. Ya, tunaikanlah itu lunasi atau selesaikanlah. Inilah yang saya pikir yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan mengatakan mencapai garis akhir. Jadi kalau kita mau mencapai garis akhir, bahwa itu artinya kita selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita secara tuntas. Kapanpun akan datang waktu seperti yang dikatakan Paulus, kematianku sudah dekat. Kapanpun itu terjadi, karena tidak ada yang tahu akan hal itu. Tetapi menjadi pertanyaannya, apakah kita mencapai garis akhir atau tidak? Karena banyak orang yang gagal dalam perjalanan imannya. Ada yang gugur. Rasul Paulus mengatakan ada orang yang kandas imannya. Iya, kandas imannya, walaupun dia tetap jadi orang Kristen. Bahkan ada orang yang meninggalkan Tuhan, di situ dia terseleksi. Tetapi orang-orang yang sudah diselamatkan itu dia pasti bertahan. Ya, mengutip dari pengajaran dan pengalaman Rasul Paulus sendiri yang menulis surat ini kepada Timotius, saya menyampaikan mengajak saudara untuk merenungkan 3 hal tentang mencapai garis akhir. Ada 3 hal tentang mencapai garis akhir. Yang pertama, bertandinglah dengan benar. Ya. Jadi kalau orang hanya berambisi tapi tidak bertanding dengan benar, dia tidak mencapai garis akhir. Yang kedua, milikilah gairah, hasrat yang kuat, atau yang populer itu adalah passion.
Jadi kalau tidak ada gairah, tidak ada hasrat yang kuat, keinginan yang kuat, orang tidak bisa mencapai garis akhir. Dan yang ketiga, perlu melupakan masa lalu. Ini dari pernyataan dan pengalaman Rasul Paulus sendiri yang mau kita renungkan bagaimana mencapai garis akhir. Kita lihat yang pertama, yaitu bertanding dengan benar. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Yang menarik di sini dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Kalau dikatakan bertanding dalam pertandingan iman yang benar, berarti pertandingannya sendiri benar, sekaligus imannya juga harus benar. Bertandingnya benar, imannya benar. Tanpa disadari, ada kalanya, ya mungkin saudara juga bisa melihat hal itu atau mengalami hal itu. Tanpa disadari, ada kalanya terjadi dalam tanda petik perlombaan di antara sesama orang Kristen. Ya kalau berkompetisi dengan bersaing itu beda. Ya berkompetisi itu adalah semua orang melakukan yang terbaik dan di sana tidak ada perselisihan. Tetapi ada kalanya hal itu bisa menimbulkan seperti yang kita lihat pertama sebelum kita melihat dalam keadaan di sekitar kita, seperti halnya pada jemaat di Korintus. Saudara pernah mendengar tentang kisah di jemaat Korintus. Ada mereka jatuh dalam perselisihan hanya mengenai golongan. Ada yang mengatakan aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, bahkan yang mengatakan aku golongan Kristus. Hanya jadi ada perselisihan di antara jemaat, padahal mereka menyembah Tuhan yang sama, diselamatkan oleh juru selamat yang sama. Selain daripada berselisih karena golongan, jemaat di Korintus juga pernah berselisih karena karunia-karunia Roh Kudus. Ada orang yang menganggap karunianya lebih hebat karena dia punya karunia mengadakan mujizat. Ada orang yang menganggap dirinya lebih hebat karena dia punya karunia bernubuat. Ada yang menganggap dirinya lebih hebat karena dia punya karunia iman yang memindahkan gunung. Tapi ada orang yang membanggakan dirinya memiliki karunia berbahasa roh. Padahal itu diberikan oleh roh yang sama kepada orang yang dikehendaki oleh roh itu untuk membangun iman bersama. Tetapi itu pun bisa menjadi satu perselisihan. Kenapa demikian? Karena orang-orang ini yang berselisih karena golongan, mereka membanggakan siapa yang mengajar mereka, siapa yang memenangkan mereka. Tetapi ada juga yang membanggakan karunia-karunia yang dimilikinya sehingga hal tersebut berujung kepada perselisihan. Dan ini bukanlah pertandingan iman yang benar. Karena apa? Karena sudah menarik kepada kebanggaan diri sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau pada zaman sekarang ada orang yang bangga dengan katakanlah pimpinan gerejanya. Apakah itu pimpinan sinode atau itu pimpinan gereja lokal, atau bangga dengan gedung gerejanya. Dibangga-banggakan, oh gereja kami lebih hebat, bangunannya sekian, harganya nggak salah memiliki bangunan yang hebat. Tetapi kenapa itu jadi dibanggakan seperti persaingan? Ada orang yang bangga dengan sinodenya, alirannya, atau bangga dengan paduan suaranya. Dan masih banyak lagi saudara-saudara. Ada banyak bangga dengan banyaknya anggota sekolah pemudanya dan lain sebagainya. Sehingga terjadi persaingan dan perlombaan yang bisa berujung pada perselisihan. Ya. Pesparawi itu dibuat untuk apa? Untuk kebersamaan dan juga menjaring orang-orang yang berpotensi. Tapi terkadang di situ terjadi juga persaingan tidak sehat. Tentu Tuhan tidak menghendaki demikian. Jadi bagi kita seperti apa ibu-ibu? Pertandingan iman yang benar adalah
Perhatikan, pertandingan iman itu benar adalah jika melakukan sesuatu demi kemurahan Allah, bukan demi keluargaku, demi diriku, demi golonganku, demi gerejaku, bukan, demi kemurahan Allah. Saya mau katakan ini dengan tegas, saudara-saudara. Jadi, pertandingan iman yang benar adalah jika kita melakukan sesuatu demi kemurahan Allah dan bagi kemuliaan Allah. Ya. Dalam Roma 12 ayat 1 Paulus mengatakan apa? Roma 12 ayat 1 dan ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus di sini membuat dasarnya demi kemurahan Allah. Apapun yang kau lakukan itu adalah demi kemurahan Allah. Karena engkau sudah menikmati kemurahan Allah, sudah seharusnya engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Bukan demi sinode saya, bukan demi alma mater saya, bukan demi daerah asal saya. Kita lakukan sesuatu demi kemurahan Allah karena saya sudah mengalami kemurahan Allah. Dan juga untuk kemuliaan Allah. Paulus mengatakan 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jikalau engkau makan, atau jikalau engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Allah, bukan kemuliaan pribadiku supaya aku dipuji orang, bukan gerejaku supaya gerejaku dipuji orang. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi catat di sini ibu-ibu, perlombaan yang benar itu, kalau kita melakukan perlombaan itu secara benar dan juga dalam iman yang benar. Apa dasarnya di sini? Apa yang menjadi poinnya di sini? Jikalau semua kita lakukan itu demi kemurahan Allah dan juga untuk kemuliaan Allah. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mencapai garis akhir adalah kita memiliki gairah atau hasrat yang kuat atau yang disebut dengan passion. Dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 24 dan 25. 1 Korintus 9 ayat 24 dan 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mencapai hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Berlarilah begitu rupa, artinya berlari dengan segenap hati atau secara total. Secara total untuk memperoleh hadiah atau penghargaan. Jadi seakan-akan kita itu melakukan sesuatu sebagai orang Kristen dalam pertandingan iman. Seakan-akan kita mau meraih sesuatu, walaupun sebenarnya bukan itu tujuan utamanya. Kita bertanding, kita maksimal itu sebenarnya, tadi saya katakan di bagian pertama adalah karena kemurahan Allah, demi kemurahan Allah dan juga untuk kemuliaan Allah. Tetapi dalam melakukannya, Rasul Paulus ini mengibaratkan seperti seorang yang ikut dalam pertandingan, banyak yang ikut tetapi hanya satu yang mendapatkan hadiah. Sehingga dia katakan, berlarilah begitu rupa, lakukan seperti itu. Jadi artinya di sini untuk memperoleh hadiah tidak asal dilakukan atau sekedar mengikuti pertandingan, hanya meramai-ramaikan. Belum bertanding sudah mengatakan nggak bisa, mana mungkin aku juara. Itu tidak punya hasrat, itu tidak punya passion.
Karena di sini yang ditekankan apa, saudara-saudara? Kalau kita lihat pertandingan iman ini bukan siapa juaranya, tapi benar-benar kita melakukan dengan baik, kita mencapai garis finish, garis akhir. Kita tidak boleh membanding-bandingkan mencapai garis akhir ini sesuai dengan pencapaian karir misalnya. Dalam kerohanian, mencapai garis akhir, kalau dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, itu sudah mencapai garis akhir. Tapi kalau dia tidak melakukan apa yang seharusnya bisa dia lakukan, itu tidak mencapai garis akhir. Kita sebagai orang Kristen yang juga disebut sebagai pengikut Kristus, tidak sekedar menjalankan kewajiban agama, ini istilah Tuhan Yesus ya. Tidak sekedar menjalankan kewajiban agama atau tradisi, melainkan harus ada sasaran. Ya. Harus ada sasaran. Bukan hanya menjalankan kewajiban agama, misalnya, karena ini hari Minggu saya ke gereja, karena ini anak saya, anak-anak sekolah Minggu, lalu kapan harus dibaptis, kapan naik CD dan lain sebagainya. Bukan, ada sasaran. Saya sebagai orang Kristen harus punya sasaran. Kita mau jadi apa? Kekristenan kita harus sebagaimana, atau menghasilkan apa dalam kehidupan kekristenan kita. Harus ada. Karena Yesus sendiri mengatakan kepada kita apa? Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Jadi jangan menjadi orang Kristen tidak melakukan sesuatu, tidak menghasilkan sesuatu. Rasul Paulus sendiri mengatakan di ayat yang ke-26 sebagai lanjutan daripada 1 Korintus 9 tadi, sebab aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Perhatikan dua hal itu sangat baik disampaikan ke Rasul Paulus. Aku bukan berlari tanpa tujuan. Jadi jangan hanya berlari, harus jelas tujuannya apa. Dan kemudian dibandingkan di sini, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Harus ada sasaran, bagian mana dari lawannya itu yang harus dipukulnya, supaya dia bisa mengalahkannya. Jadi di sini artinya semua yang kita lakukan haruslah kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Ini yang disebut dengan memiliki hasrat atau gairah. Jika beribadah, maka saudara beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Jangan yang penting sudah pergi ke gereja seperti apa? Ya, hanya termuka. Kalau beribadah dengan sungguh-sungguh. Lagi waktunya ibadah. Jangan sampai waktu kita beribadah pikiran kita di mana? Dipikir orang sedang baca Alkitab, tetapi baca sosial media. Itu tidak sungguh-sungguh. Kemudian, jikalau saudara sedang berdoa, melakukan kegiatan doa, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Membaca Alkitab lakukan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar membaca Alkitab, tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan saudara melayanilah dengan sungguh-sungguh. Ini yang dimaksudkan dengan harus mencapai garis akhir bagian yang kedua. Yang pertama tadi, pertandingan iman yang benar. Dan kemudian yang kedua di sini adalah kita harus melakukannya dengan hasrat atau gairah yang tinggi, atau dengan passion. Lakukan segala sesuatu dengan segenap hatimu. Lakukan, tidak asal, harus ada yang dihasilkan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah melupakan masa lalu. Seorang bertanding, kalau dia menoleh ke belakang, sudah pasti dia tidak bisa menang. Harus dia fokus, tertuju kepada garis finish. Dalam Filipi 3 ayat 12-14, ini perkataan Paulus, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, tetapi melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat yang ke-13,
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Melupakan. Jadi Paulus sebenarnya kalau lihat dari apa yang dilakukannya, karir pelayanannya, dia sudah lebih luar biasa, dia menonjol, dia menasihati orang. Tapi dia sendiri tidak merasa bahwa dia sudah mendapatkan atau meraih semuanya. Dia mengatakan di sini apa? Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Wah, aku mengejarnya. Dan di ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Tidak merasa, jadi di sini Rasul Paulus tidak merasa atau menganggap dirinya sudah berhasil, atau dia tidak merasa puas, apalagi merasa jemawa. Orang sekarang lagi istilah jemawa itu apa, saudara-saudara? Dia tidak angkuh. Meskipun banyak orang mengakui keberhasilan Paulus, tapi dia merasa, aku tidak merasa bahwa aku sudah memperolehnya, aku tidak merasa sudah mencapainya, atau aku sudah sempurna. Tetapi yang kulakukan, aku berlari, aku mengejarnya. Dengan cara apa? Aku melupakan apa yang di belakangku. Perlunya melupakan masa lalu bukanlah karena semua masa lalu kita buruk adanya, dan hal itu memang tidak mungkin. Tapi melupakan masa lalu di sini artinya adalah tidak membiarkan kisah atau pengalaman kita pada masa lalu, baik itu pengalaman yang baik, yang menyenangkan, sukses atau gagal, atau pengalaman-pengalaman buruk yang lain, apapun itu, kita tidak biarkan itu menjadi penghambat, menjadi penghalang untuk meraih masa depan. Ini yang dimaksudkan melupakan apa yang di belakang. Karena ada orang, dia selalu ingat, kalau dulu begini, coba seandainya ada ini, seandainya ada ini di sini. Dia selalu melihat ke belakang, akhirnya fokusnya itu jadi berantakan. Tapi Paulus mengatakan, melainkan aku mengejarnya. Aku melupakan apa yang di belakangku. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, mencapai garis akhir bagi kita artinya adalah mengiring Yesus dengan taat dan setia sampai akhir hidup. Dengan taat dan setia sampai akhir hidup kita. Artinya apa? Kita melakukan semuanya secara maksimal seperti seorang yang sedang mengikuti perlombaan, di mana ia pasti mempersiapkan diri dengan baik dan mengikuti pertandingan secara benar supaya dapat mencapai garis akhir dan memperoleh hadiah, yaitu tujuan akhirnya. Ini yang dimaksud dengan mencapai garis akhir. Menjadi pengikut Kristus haruslah memiliki tujuan. Tentu saja tujuan utamanya atau tujuan akhirnya adalah memperoleh kehidupan kekal di sorga. Dan itu sebenarnya kita terima sebagai pemberian atau sebagai karunia dari Tuhan. Maksud saya di sini jangan sampai kita salah mengerti, saudara-saudara, ibu-ibu salah mengerti, seakan-akan mencapai garis akhir ini adalah supaya kita diselamatkan. Tidak, kalau keselamatan itu sudah dikaruniakan kepada kita. Namun yang dimaksudkan di sini untuk mencapai garis akhir yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita adalah selama berada di dunia ini kita harus kerja keras, bahkan bayar harga atau berkorban sebagai pengikut Kristus untuk memuliakan Kristus. Saudara-saudara, janganlah kita terbelenggu oleh masa lalu. Ini penting. Lalu masa lalu kita, apakah itu sukses, apakah itu kegagalan,
semua pengalaman kita di masa lalu yang berpeluang untuk menghambat atau menghalangi perlombaan kita, laju kita harus tinggalkan. Ya, itu harus tinggalkan. Dikatakan penulis Ibrani dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perhatikan saudara-saudara, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti duka sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ini rangkumannya. Kita melakukan perlombaan, mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bagaimana cara melakukannya? Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Jadi bukan hanya dosa, kalau ada beban lepaskan. Melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, perjalanan iman kekristenan kita itu seumpama mengikuti perlombaan yang diwajibkan. Kalau kita sudah menjadi pengikut Kristus, kita harus masuk di dalamnya. Kalau kita sudah masuk di dalamnya, ada 3 hal yang kita renungkan pada saat ini, yaitu kita harus bertanding dengan benar, yaitu dalam pertandingan yang benar, pertandingan iman yang benar. Kemudian kita harus melakukannya dengan hasrat yang tinggi atau passion. Kemudian yang ketiga, kita harus melupakan apa yang di belakang. Karena itu kita harus menerapkan tujuan akhir iman kita dan melakukannya dengan membuang segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dalam penulis Ibrani mengatakan, Yesus Kristus adalah tujuan akhir kita, tujuan perlombaan ini. Sekaligus, jadi Dia sebagai tujuan akhir sekaligus sebagai pemimpin kita dalam perlombaan ini. Bersama Dia, kita pasti mencapai garis akhir. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Yesus Kristus. Jadi ibu-ibu yang saya kasih dalam Kristus, mari kita renungkan hal ini pada pagi hari ini. Bagaimana kita supaya bisa mencapai garis akhir? Garis akhir di sini bukan bicara kematian yang sudah dekat seperti yang dialami Paulus, tetapi bagaimana kita kelak menyelesaikan semua pertandingan iman yang diwajibkan kepada kita. Karena itu lakukanlah 3 hal itu. Bertandinglah secara benar. Ya. Kemudian lakukanlah itu dengan segenap hati, dengan hasrat yang besar. Dan lupakanlah apa yang di belakang. Niscaya kita akan mencapai garis akhir. Soal kapan waktu kita, masing-masing orang berbeda. Tuhan yang tahu. Tetapi kapanpun itu, bagi kita adalah yang terpenting, saya bisa mencapai garis akhir. Kiranya renungan ini boleh mengingatkan kita, memberkati kita, sekaligus juga ya menegur kita mungkin kalau selama ini kita biasa-biasa saja sebagai orang Kristen, hanya melakukan kewajiban-kewajiban atau mungkin seperti tradisi saja. Tetapi mulai sekarang, hari kita menjalani iman Kristen kita dengan segenap hati kita, demi kemurahan Allah dan untuk kemuliaan Allah. Tuhan memberkati. Sekarang kita mau berdoa. Nanti kita juga akan berdoa untuk jemaat seluruhnya PDPA. Kita mendoakan persembahan kita. Dan sekarang kita menundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami sekaligus mengingatkan kami pada hari ini bahwa sebagai orang percaya bagaimana kami mencapai garis akhir.
Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami sedang berada dalam satu perlombaan atau pertandingan iman, mana kami harus melakukannya secara benar dan juga dengan keinginan, dengan hasrat yang kuat, sehingga dengan serius, dan kami juga melupakan, menanggalkan hal-hal yang bisa menghalangi. Biarlah firman ini boleh mengingatkan kami dan juga menolong kami supaya dalam perjalanan iman kami semakin indah, semakin baik, semakin berkenan kepada Tuhan. Berkatilah seluruh ibu-ibu yang tergabung dalam persekutuan Ibu Maria, atau siapapun yang mengikuti ibadah kami ini Tuhan. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan mereka. Kalau ada yang sakit, kami mohon supaya kuasa Yesus menyembuhkan, memulihkan mereka. Ada yang merasa sedih, Tuhan hiburkan. Kami juga berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan kami. Ya Tuhan yang menolong kami percaya dalam situasi apapun, Tuhan sanggup untuk memberikan kebutuhan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus berdoa untuk persekutuan Ibu Maria, ya Tuhan yang memberkati, demikian juga dengan seluruh pelayanan yang ada di YPDPA. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja Tuhan. Ya Tuhan yang memberkati semuanya. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan yang akan menolong dalam menangani situasi pandemi yang semakin mengkhawatirkan. Tapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan semua akan berjalan dengan baik. Dan sekarang Tuhan, kami serahkanlah apa yang dapat kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjadi sumber dari persembahan ini dengan memberkati kami, berkenan akan persembahan kami. Dan biarlah semua yang kami berikan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkanlah hidup dan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Karena itu Bapa Sorgawi, dengarkanlah doa kami, seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari sorga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus akan memberkati kita sekalian mulai saat ini sampai hari Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.